Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridwan yang pribadi akan membuat video tata cara memandikan jenazah. Baik, untuk yang pertama saya akan memandikan, ini contoh jenazah laki-laki. Jadi untuk jenazah laki-laki sendiri aurat sebelum memandikan, aurat ini harus ditutup dulu antara pusar sampai dengan lutut. Nah, ini aurat laki-laki. Apabila aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, semuanya harus ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Baik, saya akan memperhatikan ini ibarat jenazah laki-laki. Baik, yang pertama, sebelum kita memandikan jenazah, baiknya sebelum petugas pembersihnya yang memandikan itu harus memakai masker dan sarung tangan dan mempersiapkan alat-alat seperti busa atau handuk untuk membersihkan jenazah. Lalu juga mempersiapkan air yang sudah dicampur dengan bubuk daun bidara yang sudah ditumbuk dan kapur barus. Baik, yang langsung kita praktek ke pemandikannya. Untuk memandikan jenazah ini, pertama-tama kita harus mengambil handuk untuk membersihkan di bagian kepala, yaitu antara mata, hidung, dan telinga. Membersihkannya itu cukup dengan menggosok-gosokkan secara halus, mengambil kotoran. Apabila sudah bersih, lanjut ke bagian yang lain seperti di dubur, itu menggunakan scope agar tidak menyentuh aurat secara langsung. Terus seperti di kemaluan itu dibersihkan semuanya. Di telinga kalau sudah bersih, untuk membersihkannya sendiri jangan langsung disiram dengan air, akan tetapi mengambil handuk basah atau busa basah lalu digosok-gosokkan seperti ini di muka, di telinga, di kaki, di sela-sela kaki, sela-sela jari, dibersihkan semua. Setelah dibersihkan, setelah bersih, lalu diangkat bahunya untuk membersihkan kotoran di bagian perut. Diangkat seperti ini, terus di bagian perut ini digosok pelan-pelan, diurut seperti ini, untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perut jenazah pelan-pelan. Lalu ada petugas lain yang untuk membersihkan bagian duburnya. Dubur yang ada kotoran tersebut dibersihkan menggunakan hand scope. Setelah selesai dibersihkan, diturunkan lagi. Setelah itu diambil kapas ya sebagian lah untuk menutup bagian dubur pasien. Setelah membersihkan perut, terus dubur sama kemaluan, lalu diwudukan jenazahnya secara rukunnya saja, seperti tangan, wajah, kepala, dan kaki. Dibutuhkan mengambil air hanya satu kali wudhu saja, satu kali di bagian jarinya ini, di sela-sela ininya diwudhukan, telapaknya, terus mukanya diwudhukan, kepala, terus lalu kaki. Selesai diwudhukan langsung dimandikan. Untuk memandikannya sebaiknya dari sisi sebelah kanan dulu, sesuai dengan arah wudhunya. Mengambil air yang sudah dicampur dengan bidara dan kapur barus lalu disiramkan pelan-pelan. Nah, untuk menyiramkannya ini sebaiknya sesuai sunnah harus berjumlah ganjil 3, 5, atau 7 seperti itu. Dari sebelah kanan disiram seperti ini, terus dari sebelah kirinya disiram dengan air, lalu dimiringkan ke kanan. Sebelum memiringkan, untuk jenazah laki-laki sendiri, kalau mau nyiram di bagian aurat itu tidak langsung dibuka, tapi seperti ini, disiram seperti ini.
Kalau sudah, ditutup lagi. Nah seperti itu, lalu dimiringkan ke kanan seperti ini, disiram dengan air sabun yang samping di belakang, terus dibentangkan lagi, terus bagian yang sebelah sini disiram dengan air sabun, disabuni seperti itu. Terus lanjut punggungnya juga sudah, terus dibalikkan, direntangkan lagi seperti semula. Setelah disiram dengan air sabun sudah selesai, lalu dibilas dengan air yang tadi, air yang sudah yang dicampur dengan bidara dan kapur beras, disiram. Dihitung tadi berapa kali, 3 atau 5, disiram semuanya bersih, lalu dihanduki. Nah untuk ini saya tidak hanya menggunakan satu kain, yakni ini contohnya, ini kayaknya saya ambil ini ibarat sudah tertutup dengan aurat, itu aurat tertutup dengan kain bagian antara pusar sampai dengan lutut. Nah, ini jenazahnya ditutup seperti ini, terus dikeringkan. Setelah kering, kain juga diambil, lalu mengambil kain yang baru, ditutup seperti ini. Nah, sudah ditutup ya. Ini baru dibungkus seperti ini, lalu diangkat ke bagian pengkafanan jenazah seperti itu. Untuk memandikan jenazah sendiri sudah selesai. Oke, kita lanjut langsung ke bagian mengkafani jenazah. Di sini saya sudah menyiapkan 3 lapis kain dan 4 tali untuk mengikat kain kafannya. Jadi di sini saya tekankan bahwa ini saya ibaratkan sebagai jenazah laki-laki. Jadi untuk jenazah laki-laki sendiri hanya dibutuhkan 3 lapis kain, sedangkan untuk perempuan itu ada 5 lapis kain. Lanjut ya, saya lanjut dulu. Jadi untuk yang pertama, setelah jenazah dimandikan itu membungkusnya ini ada 3 lapis kain ya, 1, 2, dan 3. Sudah saya siapkan. Jadi pertama, setelah dimandikan jenazah langsung ditutup, dan tutupnya ini yang lapis pertama dari kanan ke kiri seperti ini, dari kanan ke kiri secara pelan-pelan ya membungkusnya. Lanjut lagi dari kiri ke kanan seperti ini. Oke, lanjut ke yang lapis kedua dari kanan ke kiri. Ini talinya kurang panjang ya, jadi panjang juga kurang lebar, jadi agak kurang sempurna, tapi secara tata cara sudah, insya Allah sudah sesuai. Lanjut ke yang lapis 3 dari kanan ke kiri. Digeser dulu aja cukup. Jadi ini lapisan ketiga, lapisan terakhir. Nah untuk kain kafan ini sendiri sesunahnya sebaiknya dikasih wangian, dikasih parfum. Kalau biasanya di masyarakat di tempat saya itu sudah kain kafannya sudah dicampur dengan parfum, sudah dikasih parfum seperti itu. Dan parfumnya sebaiknya jangan ada alkoholnya kalau bisa.
itu agak sulit soalnya ini kurang bahannya seperti ini ya. Terus langsung kalau sudah ditutupkan kayak gini, waduh, ujungnya ditarik. Ini kayaknya kurang tutupnya. Nah, di sini sudah ada tali. Ini 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 bagi 4 lembar tali. Nah, jadi ditalikan di untuk tambahannya biasanya di bagian mata itu ditutupi dengan kapas, terus bagian hidung itu ditutupi dengan kapas, namun itu tidak diharuskan, hanya sebagai tambahan seperti itu. Kalau sudah dimandikan langsung dikafani juga bisa. Biasanya kalau cewek itu ditambah dengan kerudung, dikerudungi karena 5 lapis kan kalau cewek, agar auratnya tidak tembus pandang. Yang ketiga, ini ada di bagian tali ini menyimpulnya ada di ujung kepala, di atas bahu, terus di bawah tangan sedekap gini. Ini kan mainnya di sedekapan gini, di bawah sini. Sudah selesai seperti ini jadinya. Kalau kita tarik sini, nah ini bagian kepala, ini pundaknya, ini tangannya bagian sedekap di sini, lalu ini bagian ujung kakinya, seperti itu. Sudah selesai. Baik, setelah untuk mengkafaninya sudah selesai. Baik, setelah tadi mengkafan jenazah, langsung ke mensolatinya. Untuk tata cara mensolati jenazah ini sendiri, jika yang disolati itu perempuan, maka posisi imam mensolatinya itu ada di sebelah pusat tengah-tengah, antara di atas pusar perut, jadi lurus seperti ini, mengimamnya seperti ini. Tapi jika ini mayatnya laki-laki, maka di kepala, bagian kepalanya, saya geser aja ya, seperti ini. Nah, ini kepala bagian sholatnya seperti ini. Dan ini posisi jenazah berada di depan imam, dan sholatnya juga tentu saja harus menghadap kiblat, seperti itu. Ini saya mempraktekannya sebagai jenazah laki-laki, jadi ini kepalanya saya sholati. Untuk sholat jenazah sendiri, tidak ada yang namanya rukuk dan sujud. Yang ada hanya takbir, yaitu berjumlah 4 takbir, yang mana takbir pertama itu yang dibaca adalah Al-Fatihah, takbir kedua itu sholawat Ibrahimiyah, terus yang ketiga Allahumma firlahu, dan yang keempat Allahumma la tahrimna,
seperti itu. Saya langsung praktekkan saja. Contoh ya, ini prakteknya. Ini bagian kepala seperti ini. Harus sholat sebagai imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, baca Al-Fatihah. Terus yang takbir kedua Allahu Akbar, membaca Allahumma firlahu membaca sholawat Ibrahimiyah seperti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus lanjut ke takbir ketiga Allahu Akbar, membaca Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'u anhu. Itu saja sudah cukup. Takbir keempat Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Itu untuk cewek. Untuk cowok Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Terus diikuti salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai disolatkan, lalu jenazah dipersiapkan untuk dimakamkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.